Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Doremi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi Senin 5 Mei 2025. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, sumber kehidupan, yang tak henti-hentinya kami ucap syukur kepadamu atas segala penyertaan, bimbingan kasih setiamu dalam hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami sudah memasuki bulan kelima, yaitu bulan Mei tahun 2025. Kiranya senantiasa Engkau menjaga, memelihara kami, nafas kehidupan, rezeki yang cukup, serta kesehatan yang melimpah untuk kami nikmati dalam hidup kami. Bersyukur karena dengan kebaikan kasih setiamu, kami boleh merasakan sukacita, kebahagiaan, kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Semoga renungan dapat menyejukkan hati kami. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati, memelihara kami dalam setiap langkah hidup kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai dengan 29. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Orang banyak mencari Yesus. Keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang menyadari bahwa sebelumnya hanya ada satu perahu di situ. Dan Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama murid-muridnya, melainkan murid-muridnya saja yang berangkat. Sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa.
Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini mengisahkan tentang bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Dalam bacaan Injil hari ini, tidak lama setelah memberi makan 5.000 orang, murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air. Keesokan harinya, orang banyak yang berkumpul itu menyadari bahwa Yesus tidak naik ke perahu bersama murid-muridnya. Kemana perginya Yesus? Mereka ingin sekali menemukan Yesus dan mendengarkan Dia mengajar. Apakah mereka juga berharap bahwa Yesus dapat melakukan mujizat lain dan sekali lagi memberi mereka makan? Ketika orang-orang menyadari bahwa Yesus tidak lagi di daerah itu, mereka naik perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Mereka berharap menemukan Yesus di sana, dan Yesus ada di sana. Orang-orang bertanya kepada Yesus, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka. Sebaliknya, Yesus menantang orang-orang. Dia berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Yesus kemudian memberitahu mereka, "Jangan bekerja untuk makanan yang akan merusak. Bekerjalah untuk makanan yang bertahan, untuk hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu." Orang-orang kemudian bertanya kepada Yesus, apa yang dapat mereka lakukan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan? Yesus menjawab dengan sederhana dan ringkas, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah." Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, apakah kita benar-benar percaya kepada Yesus, satu-satunya Tuhan yang tulus kepada kita? Apakah kita percaya kepadanya dengan segenap hati dan seluruh keberadaan kita? Atau apakah kita hanya percaya dengan pikiran kita? Pikiran kita memiliki kemampuan untuk mengumpulkan sejumlah besar informasi dan memahaminya. Namun, keyakinan datang dari hati. Hati mungkin memahami dan mempercayai kebenaran yang tidak dapat dipahami oleh pikiran. Keyakinan dan iman adalah hadiah terbesar
yang pernah kita terima. Apakah kita menghargai hadiah itu? Ini sebagai bahan refleksi untuk kita renungkan bersama, untuk kita hayati, untuk kita dalami dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita dalam minggu kerja yang baru. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.